Tubuh manusia terbangun dan terdiri dari sejumlah sel yang menyusun, sehingga manusia dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam informasi ini, saya menjelaskan tentang bagaimana aplikasi gelombang frekuensi terahertz dapat membangunkan sel, memperbaiki, dan menghidupkan sel dorman dalam tubuh manusia. Dalam sel itu sendiri tersusun sebagai berikut: inti sel, mitokondria, endoplastik retikulum, ribosom, Golgi apparatus, lisosom, proksisom, dan membran sel. Inilah dia susunan daripada sel. Di antara seluruh sel yang ada di dalam tubuh manusia, ada satu sel yang mempunyai fungsi yang luar biasa dan merupakan fungsi awal peradaban manusia itu sendiri, yaitu stem cell. Nah, stem cell ini merupakan sel awal manusia atau sel punca yang dikenal dengan stem cell. Stem cell ini dapat membuat sel baru, memperbaiki sel yang rusak, dan mengganti sel-sel yang mati. Stem cell atau sel utama, atau juga disebut dengan sel punca, terdiri dari sumber yang pada awalnya disinilah asal-muasal pembentukan tubuh manusia dari kecil hingga dewasa. Stem cell sendiri dibagi dua, yaitu stem cell embrionik dan stem cell dewasa. Stem cell dewasa ini terdapat secara khusus dalam tubuh manusia, sifatnya multipotent, hanya khusus pada sel sesuai dengan pembentukannya. Contohnya, sel saraf, sel liver, sel darah, sel kardiak. Nah, inilah beberapa macam sel yang mempunyai stem cell. Dan sumber asal daripada stem cell itu sendiri dalam tubuh manusia, itu khususnya di bone marrow atau di tulang belakang. Dalam kondisi normal, sel punca ini yang berada pada sel dewasa dapat melakukan pembaharuan sel, perbaikan sel, ya, dan mengganti sel-sel yang rusak. Namun, sel punca ini selalu dalam kondisi berhibernating atau dalam kondisi tidur. Untuk menginduksi sel-sel dorman tersebut atau stem cell yang lagi berhibernating, maka dibutuhkan suatu energi yang dapat melakukan induksi terhadap stem cell. Kini, bahkan para ilmuwan telah menemukan cara lain mengaktifkan sel dorman tersebut melalui induksi gelombang elektromagnetik, maka dipilihlah frekuensi gelombang terahertz. Bagaimana dengan frekuensi terahertz itu sendiri? Frekuensi terahertz berada pada elektromagnetik spektrum, di mana gelombang-gelombang elektromagnetik itu terdiri dari radio, microwave, infrared, visible light, ultraviolet, X-ray, dan gamma. Sedangkan posisi daripada gelombang terahertz itu berada antara microwave dan infrared. Untuk lebih jelasnya, posisi gelombang terahertz berada antara panjang gelombang 300 mikrometer hingga 30 mikrometer dan frekuensi antara 1 terahertz hingga 10 terahertz atau disebut juga sub-millimeter wave. Kenapa terahertz dipilih untuk menginduksi stem cell manusia? Karena gelombang terahertz adalah gelombang yang tidak mengandung ion radiasi, sehingga tidak merusak sel tubuh manusia. Terahertz juga satu-satunya frekuensi yang dapat berkomunikasi atau beresonansi dengan tubuh manusia. Dr. Cochran adalah ilmuwan terahertz spesialis dan dokter yang bekerja selama 3 tahun. Mengatakan bahwa gelombang terahertz dapat menginduksi dan mengaktifkan stem cell dorman. Setelah diaktifkan, maka stem cell tersebut dapat memperbaiki sel yang bermasalah. Tubuh manusia itu sendiri ternyata mempunyai frekuensi yang disebut dengan human frequency, di mana ada beberapa pendapat ahli yang telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun untuk menyelidiki tentang human frequency. Robert E. Becker dalam bukunya berjudul The Body Electric, dia menyatakan dan melakukan penelitian tentang diri bioelektrik kita.
Robert Becker merupakan pelopor dalam bidang regenerasi dan hubungannya dengan arus listrik elektromagnetik pada makhluk hidup. Dan dia menyatakan bahwa elektromagnetik penting untuk kehidupan manusia, di mana sumsum tulang belakang dapat diregenerasi setelah rusak. Salah satu penelitian dari Lembaga Riset Riken Jepang yang dilakukan oleh Hiromichi Hoshina, beliau melakukan pengetesan melalui gelombang radiasi terahertz dan akhirnya menemukan bahwa radiasi terahertz memang dapat merubah struktur protein dalam sel. Dalam jurnal ilmiah berikutnya yang dilakukan di Korea, ini menemukan bahwa potensial clinical application daripada terahertz radiasi, di mana klinik application ini dapat melakukan treatment terhadap pasien-pasien kanker, seperti yang digambarkan dalam diagram berikut ini, di mana melalui suatu induksi gelombang terahertz 1,65 terahertz dapat menimbulkan demetilasi daripada sel-sel kanker yang ada. Ini contohnya adalah kanker payudara. Nah, melalui induksi ini dapat membuat sel-sel kanker tersebut tidak melakukan penyebaran yang lebih masif, akhirnya menurun sehingga menghilangkan sel kanker itu sendiri. Menurut penelitian daripada Universitas Saint Petersburg dari Rusia, di sini ada beberapa hasil yang didapatkan. Kesimpulan daripada semua hasil daripada apa yang kita bahas di atas adalah kutipan dari seorang ahli fisika yaitu Albert Einstein menyatakan bahwa the future medicine will be the medicine of frequency, yaitu obat masa depan adalah obat dari frekuensi. Dari hasil penelitian ilmiah dari Institute of Integrated Cell Material Sciences Universitas di Kyoto dan Universitas Tokai di Jepang dalam jurnal Optics Letter menemukan bahwa frekuensi cahaya terahertz dapat mengubah ekspresi gen dalam stem cell. Ini adalah penting karena stem cell ini yang berfungsi untuk memperbaharui dan menemukan bahkan mengganti sel-sel yang rusak, khususnya dalam pengembangan terapi regeneratif. Terahertz juga memiliki potensi untuk memanipulasi sel-sel hidup karena frekuensi ini tidak merusak seperti sinar ultraviolet ataupun inframerah. Dengan kebaikan dan keamanan gelombang terahertz ini merupakan satu alternatif terbaru dalam pengobatan medis di masa depan yang dapat membangunkan stem sel manusia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.